pas dia milih, gue sempet nanya, ini siapa ya? Jadi begitu gue baca itu, gue nggak nanya justru ke Bene masalah lu ini ya. Gue malah jadi kayak, kok dia tahu ya masalah gue gitu. Ternyata masalah satu suku. Ternyata semua orang Batak masalahnya sama. Jadi ketika sekarang ada sepupu gue yang dilantik jadi brigjen, itu kan ya gue udah kagak minder. Bawa mak gue udah bangga sekarang, anak gue bikin film Batak. Asik. Jadi makanya kalau orang Batak nonton tuh pasti, kok kayak di rumah kita ya. Poster Yesus yang lusuh itu juga kayak. Nah itu poster, gitu-gitu. Poster Yesus tuh Gila sampai 5 kali Ezra bawa. Oh gitu? Kenapa? Nih, oh enggak, itu bukan Batak tuh maksudnya. Oh gitu? Iya, jadi yang kayak gimana Tunggu, nih? Yesus yang Batak tuh bagaimana? Yesusnya pakai ulos apa bagaimana nih? Mohon maaf. Kita mulai masuk sedikit ke pembahasan soal Ngeri-Ngeri Sedap nih Bang. Sebagai salah satu film yang buat gua punya makna yang luar biasa penting lah. Karena kita di Imaginary film perdana gitu kan. Bikin film yang di awal juga kita ngerasa film tentang Batak ya, siapa yang nonton selain orang Batak, kirain awalnya gitu. Pertama kali Bene cerita ke Bang Ucok soal Ngeri-Ngeri Sedap tuh kapan Bang? Udah lama belum? Bene cerita tuh, gue lupa 2 tahunan yang lalu deh. Waktu itu abis project apa ya? Kalau nggak salah, dia abis Ghostwriter 1 ya. Abis Ghostwriter 1. Kan nggak sama gue tuh waktu itu. Iya betul, Ghostwriter 1 nggak malu 2019 itu. Nah abis itu kita ketemu, dia cerita gitu, wah gue mau banget Ben, gue bilang. Apalagi cerita tentang Batak, pengen banget. Seriusnya Bang? Iya gue bilang. Ya udah akhirnya berapa kali ya batal itu ya? Lupa ada 2 apa 3 kali deh kayak kalau nggak salah. Sempat mau diproduksi tapi nggak jadi. Udah mau jalan, nggak jadi. Tapi pas baca skripnya gimana? Gila loh, Nas. Gue tuh gini, gue tuh Batak. Kalau basic dari keluarga gue nggak ada sama sekali sinematografer ya kan. Di kesenian nggak ada lah. Kalau nggak pedagang, pegawai negeri, tentara lu. Ya. Jadi ketika gue dapet itu, gue bilang sama Ben nih, Ben, ini satu hal yang bisa jadi kebanggaan gue setelah gue nggak jadi tentara nih buat keluarga gue. Oh, bikin film Batak. Iya. Jadi ketika sekarang ada sepupu gue yang dilantik jadi brigjen, itu kan ya gue udah kagak minder. Bawa mak gue udah bangga sekarang, anak gue bikin film Batak. Asik. Setara. Gimana caranya tuh setara, nggak usah akmil ya kan? Nggak usah akmil tapi bisa setara brigjen ya. Padahal dulu ketika ada sepupu gue yang masuk akmil, gue minder banget tuh lo lihat anaknya situ tuh, jadi tentara keren kan, jadi polisi keren. Lu apaan? Seniman doang lu. Nah, begitu sekarang itu tayang, gue seneng banget udah. Oke. Dan itu jadi kebanggaan mak gue sih sekarang. Tiap kemana-mana tuh si Ngeri-Ngeri Sedap katanya. Si Ngeri-Ngeri Sedap. Waktu itu nyokap nonton di bioskop? Nyokap nonton. Tinggal di mana nyokap? Nyokap di Jakarta. Oh di Jakarta. Jadi nonton di bioskop lah ya, sama saudara-saudara nonton ya. Nonton. Gue bawa premier di mereka kalau nggak salah. Oh, oke. Tapi sebelum ke situ, sebelum nyampe ke respon mereka pas nonton, pas lo baca, apa yang lo inget perasaan lo pas baca? Apa yang lo temukan atau lo rasakan ketika itu, inget gak? Yang gue temuin pertama kali sih, sebenarnya hubungan rata-rata anak Batak sama bapak tuh ya begitu. Ya gitu. Sama kayak di Ngeri-Ngeri Sedap, termasuk gue. Jadi begitu gue baca itu, gue nggak nanya justru ke Bene masalah lu ini ya, gue malah jadi kayak, kok dia tahu ya masalah gue gitu. Jadi gue nggak sempet nanya itu. Berasa gitu. Dibacain ya. begitu produksi gue baru tahu, oh ternyata lu juga punya masalah yang sama ya. Ternyata masalah satu suku. Ternyata semua orang Batak masalahnya sama. Jadi merasa relate banget ya. Yeah. Jangan-jangan art directornya Bang Ezra Tampu Bolon juga merasakan hal yang sama juga, jangan-jangan tuh. Udah gitu yang bikin gua, jadi pas gua dapat skrip itu, gua dapat film itu mau tayang, mau syuting, produksi akhirnya. Tuh bokap lagi masuk ICU. Iya. Masuk ICU. Meninggal tahun lalu ya? Iya. Jadi, gua cerita tuh, Pak, gua akhirnya dapat film Batak nih. Gue bingung, tiba-tiba dia cuma bilang, udah lu bikin yang bagus aja. Ternyata 5 hari kemudian dia kagak ada. Jadi begitu syuting, kalau lu tanya anak-anak, ada beberapa adegan, kayak adegan yang pas
pesta tuh. Iya, Esta. Gue jadi sembari handheld, sembari nangis. Asta ada nanya, lu kenapa bang? Udah dalam nih gue bilang. Kenapa pas itu lo nangis ya? Karena kan gondang itu kan suaranya khas banget dengan upacara Batak. Si alat musiknya itu, lu inget upacara bokap lu? Iya, I itu. see. Jadi sembari syuting tuh yang gitu. Pas sebulan kan, sebulan bokap nggak ada, kita syuting. I see, iya, iya. Jadi ini banget lah ya, personal banget ya memang ya. Jadi bisa gitu ya, bisa jadi kebanggaan keluarga besar ya. Nggak nyangka kali ya di awal ya bahwa itu akan jadi sesuatu yang se-meaningful itu buat nyokap gitu. Ketika lo mau Nggak nyangka syuting, sih, nggak nyangka. Tapi memang gue dari dulu cita-cita banget gimana ya gue bikin film Batak. Gitu. Belum pernah ya bang ya? Belum pernah. Film Batak belum pernah. Maksudnya di Indonesia udah pernah ada beberapa film Batak, ada Toba Dreams, ada Pariban, tapi itu belum pernah. Lo belum pernah ya? Selalu berharap ditawarin tapi nggak pernah ada yang nawarin. Kurang Batak lo berarti. Mungkin disangka Nadeak Manado kali ya bang. Mungkin nih. Nggak ngeh kalau lu Batak gitu. Jakarta banget sih lu bang. Dari kecil di sini ya? Iya, gue dari kecil kecil sini. di Jakarta. Mungkin pada nggak ngeh kali. Terus gimana rasanya syuting, datang ke Bali G, syuting di pinggir Danau Toba gitu. Maksudnya seneng gue bisa dapat lokasi yang otentik gitu, kayak ya bukan dibuat-buat, memang beginilah keadaan, dan rumah yang dipakai syuting rumah beneran tuh ada energi yang berbeda gitu. Nah, mungkin salah satu ya itu ya kan triangle di Ngeri-Ngeri Sedap kan Batak semua kan. Iya. Jadi memang Sutradara, DP sama art director. Triangle sistemnya jalan. Jadi ada hal-hal yang disediain tidak sesuai dengan apa yang ada di bayangan kita, itu bisa kita. Jadi makanya kalau orang Batak nonton tuh pasti kok kayak di rumah kita ya, karena spraynya, hordengnya, gelasnya, sendoknya. Gue yakin kalau yang bikin, walaupun siapapun lah, dia art director bagus atau DP bagus, kalau mereka yang bikin mungkin mereka nggak akan nemuin detail-detail itu gitu. Karena detail itu ada di rumah kita masing-masing gitu. Jadi kayak mindahin rumah kita ke film aja gitu. Iya. Gitu. Iya. Bahkan kayak si poster Yesus yang lusuh itu juga kayak. Nah itu poster, gitu poster Yesus tuh sampai 5 kali Ezra bawa. Oh gitu. Kenapa? Nih. Oh enggak, itu bukan Batak tuh maksudnya. Oh gitu. Iya, jadi yang kayak gimana? Tuh Yesus yang Batak tuh bagaimana? Yesusnya pakai ulos apa bagaimana nih? Mohon maaf. Jadi gini, ada poster perjamuan kudus. Yang memang selalu ada di rumah orang Batak gitu. Nah, mungkin itu jadi sama karena memang kan kalau di HKBP kita tiap tahun tuh ada lelang buat cari dana. Nah, lelangnya itu tuh salah dengan satu itemnya itu. Nah, itu makanya perjamuan itu. Makanya mungkin yang mampu lelang dia dapat itu gitu. Yang nggak mampu dia beli KW-nya kan istilahnya tapi mirip gitu. Gue pengen tapi nggak bisa, beli poster aja, nggak bisa beli lukisan gitu ya. Iya. Jadi itu salah satu yang ikonik ya, si benda itu, maksudnya si lukisan itu ya, si perjamuan itu. Karena kan sebenarnya banyak ada yang lagi di taman berdoa di Taman Getsemani gitu kan, biasanya juga lumayan ikonik tuh. Sampai ke pemilihan cast yang jujur ketika di awal gue nggak tahu, Bene pernah cerita apa Bang Ucok apa enggak. Itu investor juga bingung pas disodorin cast ini siapa. Gita Bebita siapa gitu. Boris Bokir oke lah, Indra Jegel gitu, kayak Tika Panggabean, bukan, maksudnya mereka seniman yang hebat di bidangnya masing-masing, tapi bukan aktor secara definisi ya, bukan pemain film papan atas lah kasarnya begitu ya. Lalu merasa apakah ini bisa jadi sesuatu yang menjual gitu. Di awal lo sempat mikir gitu juga, nih orang-orang ini kira-kira gimana ntar jualannya, sempat mikir gitu juga gak? Jujur gue pernah nanya awalnya sama Bene. Tapi emang gue gak pernah masukkan ke areal itu. Iya, area casting ya. Tapi memang pas dia milih, gue sempat nanya, ini siapa ya? Waktu itu gue cuma kenal sama Jegel, karena kita pernah syuting bareng gitu loh. Waktu Terbang. Iya. Filmnya Fajar Nugros. Iya. Ada Jegel, ada Mamat sama Fajar Nugra. Ingat gue, iya. Yang lainnya gue gak kenal. Gue bilang sama Ben, bahkan Boris aja lu gak kenal, Boris Bokir? Gak kenal, maksudnya gak kenal tuh yang emang dia beneran bikin main film. Iya. Gue sampai bilang sama Ben, ini bukan nostalgia lu doang kan ya? Maksudnya Bang, enggak, mereka emang kompeten kan? Dia bilang, kompeten Bang. Oh ya udah, gue bilang. Awalnya berangkatnya dari nostalgia tapi kebetulan kompeten. Akhirnya gue kenal mereka dan gue yakin pede banget sama mereka pas gue minta bikin video buat adegan
yang berantem itu. Yang long take itu. Long take. Nah, kita kan bikinnya di Jakarta kan, Iya. di base camp. Iya. Kita bikin Di bawah. di bawah kita. Kenapa nunjuk di base camp? Di bawah itu base camp. Kalian di situ di prepnya tuh di lantai 1. Yoi. Jadi setelah block shot kita dapat ukuran ruangan itu kan. Iya, iya. Di bawah di lapangan bawah itu. Jadi ruangan aslinya lo bikin Ukurannya 1:1. denahnya 1:1 di parkiran Di parkiran. bawah. Kita pakai lakban, pakai apa segala macam see. sesuai. Nah, pas di situ gue baru tuh yang beneran baru kenal sama Gita, kenal sama Lolo, kenal Full sama tim tuh, block shot berenam. dengan pemain yang sama gitu. Di situ kita ngobrol maunya gimana. Gue kasih tahu juga bahwa kita sama-sama belum ada kebayang. Kita pengen bikin ini satu shot, tapi yang namanya satu shot kita butuh saling ngisi, gue bilang. Iya, iya betul. Jadi kamera in, lo Betul, out, betul, sementara yang ini harus in. Nah kita coba tuh. Gue lupa deh 6 kali percobaan. Tapi sebenarnya yang kelima udah oke gitu. Pas di situ gue samperin Bene itu kelar itu. Oke Ben, aman nih kayaknya anak-anak ini. Mereka punya roh untuk mengerjakan isi skrip ini. Itu lebih penting sih gue bilang. Ya akhirnya mereka bisa buktiin. Bahkan di syuting aslinya, ketika lagi syuting, one take itu kita nangis semuanya. Dan gini kan maksudnya yang ngelihat, kok gue nangis ya? Yang lain, oh ternyata yang lain juga aman. Ada teman. Ternyata mereka punya kekuatan itu. Berapa take itu ya Bang ya? 4, 5? Yang mana? Yang long take itu. Syuting aslinya? Syuting aslinya pas ketika di lokasi. Ingat gak? Gue lupa deh, 6 kalau nggak salah. 6 kali take ya? Take, tapi kita pakai take keempat apa ketiga gitu, lupa gue. Sebenarnya ada take pertama itu bagus banget. Tapi? Bagus banget. Tapi gue meninggal tuh kalau ditayangin. Kenapa? Jadi gini, itu film, itu adegan, waktu itu kita rancang buat syuting di sore hari. Oke. Ya kan? Karena matahari harus dari balik sebelah sini. Itu gue udah I bilang tuh see. sama Katy. Mataharinya jangan di danau, di sisi sebelah sono. Iya. Mataharinya jangan di sono, matahari di sini. Iya kan? Oke. Karena kapasitas lampu gua buat ngebalance itu nggak cukup, gue bilang. I see. Karena kan kita syuting jauh gua kan. Paham. Nah, Oke. ternyata Boris sakit. Boris Bokir tuh sempat masuk rumah sakit teman-teman. Iya. Ketika kita syuting ya, untungnya akhirnya bisa baik-baik aja. Boris sakit. Katy bilang, "Bang, sorry nih, gue nggak bisa nyelamatin konsep kita. Tapi scene ini harus kita ambil. Jadi kita harus ngambil pagi." Ya udah, gue bilang, kita coba. Oke. Kita set semuanya. Cek pagi, oh masih aman nih. Kita take pertama, oh bagus banget adegannya. Tapi begitu pas keluar, burn semuanya. Itu kan 3 titik kan? Iya. Dari yang paling gelap, sedang, sampai yang over. Pas yang over, putih semua. Putih belakang. Karena ada matahari, Ada matahari, di situ. nongol. Yang rancangan lu mataharinya di sini, Kebalikan. kalang sama tembok. Iya. Akhirnya Ribet ya syuting ini. Mending bikin TikTok daripada bikin film. Gedean jadi influencer duitnya. Jadi wash gambarnya. was. Aduh. Gue begitu pas cut, Bene, keren bang ya. Keren banget, tapi boleh gak sekali lagi? Gua bilangnya. Kenapa bang? Over semuanya sekali lagi. Gue minta waktu 30 menit buat ngerubah nambahin setup semuanya. Jadi lampu yang ada udah digantungin lagi 30 menit kita pasang baru kita take. Aduh. Take. Akhirnya take keempat ya kalau nggak salah. Keempat ya kalau nggak salah. Yang Itu di grading juga nggak mungkin ketolong tuh ya. Walaupun kita akal-akalin di grading udah nggak bisa tuh ya. kalau kontras di grading nggak bisa kita benerin. Berarti mungkin pelajarannya kalau lo harus syuting dan tiba-tiba desain waktunya mataharinya berlawanan dari yang dirancang, dijajal dulu kali ya dari dalam jalan keluar. Jadi sebelum adegannya panjang gitu. Sebenarnya udah kita jajal. Tapi pas dijajal nggak kita berasa. set pagi kan, matahari belum nongol. Jadi pas take itu dimulai, udah naiknya cepet dia. Jadi pas take naik. Kata mataharinya kena deh. Jadi pas pindah ruangan tuh masih aman tuh, ruangan pertama aman. Iya. Begitu masuk ke ruangan kedua di tengah-tengah, wah matahari nongol. Gua bilang. Pas ke teras, kelar. Pengen gua minta cut, kasihan kan, energi mereka udah full power banget. Aduh. Padahal itu kalau beneran take-nya sesuai rencana sore, itu one take oke tuh ya? Harusnya. Harusnya. Aduh, teman-teman kalau belum nonton adegan yang dimaksud ada di Ngeri-Ngeri Sedap atau search judul internasionalnya Missing Home di Netflix ya. Bisa ditonton di situ ya.
Dan itu lebih panjang dari apa? 2 garis biru sebenarnya, tapi Iya, cuma kepotong flashback. Betul, secara durasi lebih panjang dari 2 garis biru ya. Walaupun gue harus akuin secara blocking Bang, menurut gue 2 garis biru lebih dahsyat sih. Seliwerannya, in and out-nya merekanya, pemainnya kalau di kita kan lebih tidak sehektik yang di ruang UKS gitu. Yang ini dan kalian blockingnya kebantu perpindahan ruang kan. Kalau di situ kan di situ doang. Jadi benar-benar ngandelin pergerakan orang sama kamera gitu. Jadi secara blocking itu yang di ruang UKS itu edan sih menurut gue. Edan sih. Ya saingan lah sama long take-nya openingnya Hanung di catatan akhir sekolah. Iya. Itu kalau bikin long take gitu tuh seru ya Bang? Gue sih suka banget. Seru ya? Suka banget. Karena apa ya? Long take tuh memang bener-bener mindahin perasaan, emosi skrip ke penonton sih, tanpa ada potongan sama sekali. Maksudnya mungkin adegan potongan tuh banyak yang menarik gitu loh, tapi secara emosi itu kan digiring sama cutting ya. Gue setuju. Somehow gue ngerasa walaupun cutting bisa ngasih penekanan-penekanan yang tidak bisa kita dapat long take. Tapi yang gue rasain ya Bang sebagai penonton, kadang kalau nonton long take itu yang magisnya adalah lu ke bawah udah kayak nggak ngerasa nonton film gitu, kayak udah hanyut di dalamnya aja gitu. Dan kita begitu kalau ada cutting kan langsung oh iya ini lagi nonton film, ada rasa kayak gitu. Tapi kalau udah long take tuh kayak udah gitu terhipnotis aja gitu. Emang ada magisnya sih long take itu, keren sih. Ya gue suka banget masalahnya long take. Gue nggak tahu basicnya apa, dari mana asalnya gue nggak ngerti. Tapi emang suka banget tiap bikin sesuatu yang long take tuh kayak ada sesuatu yang jadi PR buat gue lah, ini mesti diapain ya. Iya. Berarti yang secara durasi yang terpanjang long take so far di Ngeri-Ngeri Sedap ya? Ngeri-Ngeri Sedap, iya. Apa komentar dari saudara atau teman atau follower atau rekan sejawat yang paling berkesan tentang Ngeri-Ngeri Sedap yang lo dapetin? Kalau Ngeri-Ngeri Sedap sih malah yang lebih dalam gue dapetin dari keluarga Batak gitu loh. Keluarga ya. Bahwa akhirnya ada yang mau bikin sesuatu yang mewakili perasaan mereka. Dan otentik gitu Bataknya. Iya. Karena problematika Batak itu hampir sama. Nah, tapi problemnya nggak pernah mau diskusi. Jadi mungkin masalah itu akan kebawa mati. Bapaknya mati, anaknya mati, apa segala macam. Nah, dengan ada film ini akhirnya si anak berani buat ngasih tahu ke bapaknya tuh kan, nggak oke kan ternyata cara lu gitu. Atau kebalikan lah, si anak. Nah, sebenarnya kita bisa diskusi dong. Atau gimana. Nah, film itu sih buat gua jadi jembatan buat bikin keluarga Batak jadi lebih harmonis sih. Film tuh luar biasa ya Bang, kalau pikir-pikir ya, bisa punya kekuatan kayak gitu ya. Iya. Itu magisnya film. Magisnya filmnya. Gue juga baru menyadari itu di cek toko sebelah sih, bahwa oh iya kalau film itu ternyata bukan cuma tontonan ya, itu bisa ya itu membuka ruang diskusi keluarga gitu, bisa gue pernah ada satu cerita Susah Sinyal, film gue yang ketiga itu Bang 2017. Itu teman gue cerita dia berantem sama ibunya sampai pergi dari rumah. Pulang lagi gara-gara nonton film itu. Maksud gue cewek temennya pulang, maksudnya berantem sama ibunya terus kabur dari rumah terus nonton film terus dia pulang lagi. Maksudnya ya film tuh memang bisa kayak gitu ya. Ya lu bayangin, mak gue keluar premier, dia bilang, kok bapak lu bisa jadi ada di Padomu ya? Padahal kan Benny nggak pernah ketemu almarhum bokap kan, gitu loh. Itu maksudnya berarti kan penggambarannya tuh akurat gitu ya. Berarti kan sosok Padomu itu 60% kata-kata bapak-bapak Batak ya kan. Iya. Senang kelapo, Iya. nyanyi apa segala macem gitu. Masa paling benar, paling ini gitu ya, ngeinin anak-anaknya dengan keras gitu ya. Iya, menarik sih. Menarik. Apa yang belum kesampaian sih Bang dari semua 30 sekian film lo ini, apa yang belum kesampaian? Ada gak? Ada. Kalau ada apa? Musikal. Itu mimpi gua. Ya itu mah akan segera terwujud kali. Amin gitu. Belum bisa dibocorin nih, Anda nih belum bisa dibocor. Tar kapan-kapan lah. Tapi itu mimpi banget. Gua suka banget musikal. Apa tuh misalnya? Musikal kayak apa referensi, maksudnya La La Land gitu misalnya? Iya, yang sederhana La La Land atau
beberapa film La La musikal. Land sederhana. Bikin adegan jalan tol Mamma orang Mia berhenti itu semua. kan Mamma sederhana Mia, kan. iya. Tapi gue tuh bisa nonton film musikal tuh bisa gue ulang-ulang. Oh, Matilda udah lihat ya Netflix? Wah gila itu ya. Matilda ampun dah, nyerah Tiap gua. nonton besoknya nggak bisa tidur tuh. Gimana cara bikinnya ya? Makanya nggak kebayang sih kalau dikasih skrip musikal kayak gue susah tidur langsung. Iya, oke. Semoga segera terwujud. Terakhir buat Bang Ucok, tips seandainya ada teman-teman nih yang mungkin masih kuliah atau mungkin udah kuliah tapi belum nggak kuliah film gitu, tapi pengen deh gue jadi DP atau sinematografer. Dari mana mulainya, Bang? Dari mana ya? Gue bingung. Bingung Yang pasti juga. sih gini, cari lingkungannya sih. Oke, komunitas Iya, komunitasnya atau... dulu. Maksudnya kalau lu nggak nemu kolamnya, lu mau nunggu dimanapun nggak akan ketemu gitu loh. Oke. Sama istilahnya, haltenya lu cari. Kapan busnya datang, ya lu tungguin aja gitu loh. Iya kan? Itu falsafah hidup. Karena gue pun basicnya kan bukan dari sekolah film. Iya. Gitu loh. Iya. Nah, Foto ya, dari iya, basicnya gue dari fotografer ya. fotografi, maksudnya tapi ya gue tertarik ke sana dan gue tempel komunitasnya sampai akhirnya ya gue belajar dari awal lah, maksudnya dari step by step semuanya gitu. Kesempatannya pasti akan kebuka kalau kita ada deket-deket sama komunitas itu. Iya, dan mungkin dengan adanya teknologi sekarang YouTube dan sebagainya bisa memperkaya ilmu ya, rajin-rajin belajar gitu kali ya. Masih ini nggak sih Bang nyari-nyari di YouTube gitu kayak referensi? Iya masih. lah. Tapi ya kalau buat yang mulai sih ya belajar aja terus cari di YouTube apa segala macam. Tapi kalau memang punya kesempatan untuk ngambil kursus atau sekolah film, itu bagus banget karena Kalau biar bisa gimana mah ya. biar gimana pun kan kita mesti punya patokan ya, Iya, punya guru ketika kita bingung siapa yang mesti kita tanya gitu. Iya. Itu akan lebih bagus lagi. Tapi kalau yang udah bergelut jalan ya jangan hanya belajar di belajar tentang film aja gitu, bahwa pelajaran kesenian yang lain itu sangat-sangat mendukung, maksudnya seni lukis, teater apa segala macam tuh membuat perbendaharaan kita untuk bikin film akan lebih dahsyat sih. Oke, makin luas wawasan seninya ya. Oke, itu falsafah hidupnya, ingat teman-teman ya. Lo diem dulu di haltenya, cari dulu haltenya, nanti tinggal nunggu bisnya datang. Kecuali yang lo tunggu pesawat, berarti lo harus nyari airport ya kan. Kan tunggu pesawat di halte. Thank you banget Bang Ucok ya. Obrolannya, terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak In Frame kali ini sekali lagi episode perdana bersama seorang DOP/sinematografer Padri Nadiak aka Bang Ucok. Thank you banget udah menyimak In Frame. Bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!